Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir dalam pelatihan pada sore hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf pada Bapak dan Ibu, mungkin tadi ada kesalahan teknis. Pada saat Bapak Ibu bergabung di Zoom ruang yang sama ini, Bapak Ibu mengikuti pelatihan dari Quizzes Trainer yang lainnya Bapak Ibu, karena memang akun Zoom ini adalah difasilitasi oleh pihak Quizzes yang saat ini mungkin hampir bersamaan jadwalnya, tadi selesai mereka pukul 15.00. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memulai acara kegiatan pada sore hari ini sebagai pembawa acara. Yang saya hormati Ibu Ketua IGI Sumatera Utara, Ibu Dewi Sri Indrati Kusuma, telah hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati rekan saya Bapak Antoni selaku Quizzes Super Trainer Kabupaten Simalungun bersama dengan saya, dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan kita hari ini dan esok. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan tetap dalam kondisi sehat selama kita melaksanakan aktivitas kita sampai dengan esok hari, Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena sesuai dengan durasi yang disediakan oleh kita, tepat pukul 15.00 harusnya kita sudah mulai. Jadi mohon maaf kita sedikit molor 15 menit. Untuk memulai agenda kegiatan workshop kita pada sore hari ini, ada baiknya mari sama-sama kita posisi duduk sempurna untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Pada Bapak dan Ibu, ambil posisi duduk sempurna.
Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia, menuju jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, belajar kalau tidak berlebihan. Ikatan Guru Indonesia, ke depan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IGI, majulah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Baik, demikian Bapak Ibu lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semakin kuat untuk berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di negeri ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan motto IGI, sharing and growing together, mari sama-sama Bapak Ibu kita mendengarkan bimbingan dan arahan sekaligus membuka kegiatan acara workshop pada sore hari ini. Dengan ini kami mohon dengan segala hormat kepada Ibu Ketua IGI Wilayah Sumatera Utara, Ibu Dewi Sri Indarti Kusuma, sedia kiranya memberikan bimbingan arahan sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Herman Setiadi, Ketua Daerah IGI Simalungun. Kemudian yang saya hormati ada Pak Antoni Lavinsi, Super Trainer Quisis Simalungun. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan Quisis yang berhadir pada kegiatan kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya merasa sangat berbangga hati sekali pada hari ini bisa membersamai teman-teman yang dari Simalungun, gitu ya. Simalungun selalu bergerak ya, Pak Herman sebagai Ketua Daerah IGI Simalungun selalu melakukan pelatihan baik secara daring maupun luring yang mana untuk meningkatkan kompetensi kita semua. Bapak Ibu, kalau kita sendiri tentu kita yakin kita tidak akan berhasil. Bagaimana kita bisa belajar kuisis ini kalau kita sendiri begitu ya, tetapi kalau kita bersama-sama, kita berada dalam Zoom ini, kita bisa bersama-sama kuisis ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Kita diwajibkan untuk membuat media pembelajaran Bapak Ibu. Tapi sadarkah kita sejauh mana kita dapat merangsang anak-anak kita sehingga mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik? Mungkin ada saatnya anak-anak kita merasa bosan. Dengan adanya kuisis ini, dengan adanya kita bersama-sama di sini, kita belajar di sini, mungkin kita bisa membuat variasi dari materi-materi kita dengan permainan yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak-anak kita sehingga mereka menyukai pelajaran kita. Jadi di sini saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Simalungun. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan kita ini dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dari teman-teman yang ada di Simalungun. Saya dengan Simalungun ini sudah tidak merasa asing lagi, karena saya juga pernah bertugas di Simalungun mulai dari tahun 2002 sampai 2011, Bapak Ibu. Saya pernah bertugas di SMA Negeri 1
Bandar, dan saya juga pernah bertugas di SMP Negeri 2 Siantar. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada hari ini, saya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan Simalungun yang difasilitasi oleh Kuisis. Ini dapat menambah semangat kita dan selalu menumbuhkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Dan kita dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, sehingga peserta didik kita akan mendapatkan pembelajaran bermakna di dalam setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, di akhir kalam, marilah sama-sama kita menyatukan tekad dan niat untuk selalu meningkatkan profesionalisme kita melalui pelatihan-pelatihan. IGI Simalungun memiliki banyak pelatihan-pelatihan. Saya berharap Bapak Ibu yang berada di Zoom ini tetaplah semangat dan tetaplah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Indonesia Simalungun. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kompetensi kita, dapat memotivasi anak-anak kita sehingga mereka mampu memaknai pembelajaran yang kita berikan. Dan semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman, Ketua Daerah IGI Simalungun yang selalu berinisiasi untuk membuat kegiatan-kegiatan, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Simalungun untuk terus selalu mau meningkatkan kompetensi dirinya sehingga kita bisa pantas dan memantaskan diri untuk menjadi guru profesional. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibuka. Mohon izin Ibu, ya sekalian Bu dibuka. Baik, siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan pelatihan workshop pemanfaatan Kuisis dalam implementasi kurikulum Merdeka pada hari ini saya buka. Ya, terima kasih Pak Herman, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Ketua. Baik Bapak Ibu, dengan dibuka secara resmi oleh Ibu Ketua IGI Provinsi Sumatera Utara, maka resmi kegiatan kita sampai dengan esok hari secara virtual, baik itu melalui Zoom maupun dengan Google Classroom. Nantinya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua dapat menuntaskan kegiatan pelatihan ini dengan baik. Mudah-mudahan juga apa yang diharapkan oleh Ibu Ketua IGI Sumatera Utara tadi dapat terrealisasi bagi kita semua sebagai Bapak Ibu guru hebat yang tentunya selalu update adaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Mungkin Ibu Ketua nanti tidak bisa full bersama dengan kita. Kita sesi foto dulu Ibu Ketua. Mohon Pak Antoni boleh dibantu sesi foto dulu. Bapak Ibu boleh izin buka kamera dulu untuk kita sesi foto sebelum kita masuk ke topik materi yang pertama nanti Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Antoni dikomandani. Ya, baik Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Karena berhubung ini pesertanya banyak, kita akan mulai dari page satunya dulu. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ke yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Selesai Pak Herman, dikembalikan. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Ketua dan terima kasih Pak Antoni. Baik Bapak Ibu, demikian acara pembukaan kita pada hari sore yang berbahagia ini. Sekali lagi di tengah-tengah kita ini ternyata banyak hadir ketua-ketua IGI dari daerah-daerah di Sumatera Utara. Suatu kehormatan bagi kami, Bapak dan Ibu, bisa bersama dengan kami di ruang Zoom meeting ini. Baik Bapak Ibu, topik materi kita yang pertama yang paling mendasar adalah Bapak Ibu, bagaimana sih sebenarnya Kuisis ini hubungannya dengan implementasi kurikulum Merdeka.
Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, saya persilahkan kepada Bapak Antoni untuk mempresentasikan materi pertamanya. Kepada Bapak Antoni, silakan dengan hormat. Baik. Terima kasih Pak Herman. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon izin. Nanti mungkin teknis pelatihan kita 2 hari ke depan sampai bagaimana Bapak Ibu nanti dapat mendapatkan benefit dari pelatihan ini akan disampaikan oleh Pak Herman segera setelah saya membahas kira-kira dalam implementasi kurikulum Merdeka, kuisis itu dapat berkontribusi sejauh mana, ya Bapak Ibu. Izin saya mau share screen sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Bapak Ibu, seperti gaung besar yang disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, yaitu gaung besar yang kita kenal selama ini dengan kurikulum Merdeka, ternyata dapat diakomodir jauh banyak oleh kuisis. Kuisis hadir sebagai platform yang dapat membantu sifatnya memudahkan pekerjaan kita sebagai guru dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Nah, kira-kira kuisis itu jika dihubungkan dengan implementasi kurikulum Merdeka itu apa saja kira-kira hubungannya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama untuk penilaian, kita kenal ada penilaian formatif dan juga sumatif, dan kelebihan kuisis yang dapat dihubungkan dengan asesmen ini atau penilaian ini adalah kira-kira ada 10 poin. Yang pertama adalah tipe soal yang beragam, kemudian terdapat soal tipe uraian, video, audio untuk mengukur kemampuan 4C siswa. Berikutnya yang ketiga, guru dapat mempersiapkan latihan soal dengan memanfaatkan soal yang ada di perpustakaan kuisis. Yang keempat, kemudahan untuk membuat soal dengan fitur teleport atau teleportasi. Kemudian yang kelima, mudah untuk guru matematika karena terdapat equation, ya, guru matematika dapat membuat formula di dalam. Yang keenam, mode game yang beragam, ada klasik, ada tim, ada ujian, ada mode kertas dan juga pekerjaan rumah. Kemudian hasil laporan dan statistik perkembangan atau progres peserta didik lebih lengkap. Kedelapan, hasil laporan dapat dijadikan analisis butir soal. Berikutnya, terdapat mode fokus. Ini khusus untuk akun SND atau School and District untuk melatih kejujuran dan kemandirian siswa mengerjakan latihan soal atau simulasi ujian. Kemudian yang ke-10 adalah refleksi pembelajaran. Kemudian, bagaimana kuisis dapat membantu Bapak Ibu guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran? Bapak Ibu, kuisis dapat membantu kita dalam membuat e-Moodle, kemudian materi ajar dan juga lembar kerja peserta didik atau kita kenal dengan LKPD. Dengan adanya presentasi interaktif, yaitu guru dapat yang pertama, guru dapat membuat template slide presentasi yang beragam, yang variatif, kemudian guru dapat mengimport presentasi dari Canva maupun Google Slide agar tampilan dan template-nya menarik. Kemudian keunggulan yang ketiga, embed link dari berbagai macam website dan media pembelajaran. Misalnya GeoGebra. Bapak Ibu yang pakai GeoGebra dapat di-embed ke kuisis, begitu kira-kira. Yang keempat, menyisipkan konten pembelajaran yang menarik. Dapat berupa gambar, GIF itu gambar bergerak, audio maupun video. Kemudian yang kelima, dapat menambahkan latihan soal sehingga presentasi lebih interaktif. Nah, di dalam presentasi itu jadi arahnya ada dua. Siswa, peserta didik, atau bahkan rekan-rekan kita guru dapat ikut ambil bagian di dalam presentasi tersebut. Itu kenapa dia dikatakan menjadi presentasi yang interaktif. Untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, kita kenal pembelajaran berdiferensiasi itu sifatnya wajib nanti di kurikulum Merdeka.
Dan poin-poin dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita tahu ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Kelebihan KUSIS yang dapat mendukung hal tersebut, yang pertama adalah terdapat beragam tipe soal yang dapat digunakan guru untuk memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar. Jadi KUSIS nantinya dapat kita gunakan untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif ataupun asesmen diagnostik untuk kognitif. Jadi kita dapat hasil untuk memetakan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, tipe soal audio dan video dapat melatih kemampuan komunikasi dan juga presentasi siswa. Berikutnya yang ketiga, terdapat berbagai macam mode game untuk mengukur kesiapan belajar siswa. Keempat, KUSIS dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik minat belajar siswa dengan gamifikasi, karena seperti yang kita tahu, KUSIS ini merupakan platform yang berbasis game atau permainan. Itu kenapa dia disebut dengan platform berbasis gamifikasi. Yang terakhir adalah dengan presentasi interaktif, guru dapat menambahkan berbagai konten pembelajaran yang sesuai minat belajar siswa dan juga gaya belajar siswa. Kita kenal ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Terkhusus untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM, KUSIS dapat membantu guru untuk mempersiapkannya. Di antaranya yang pertama, tipe soal beragam. Ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat atau kita kenal dengan esai, ada uraian, menjodohkan dan mengurutkan. Yang kedua, membuat soal dengan bacaan yang panjang. Yang ketiga, menambahkan gambar, infografis pada soal. Kemudian yang keempat, terdapat equation yang memudahkan guru matematika untuk membuat latihan soal. Ini terkait dengan numerasi. Yang kelima, membantu melatih siswa mengerjakan soal dalam berbagai mode permainan. Ya. Nanti teknisnya Bapak Ibu kita bahas setelah kita masuk ke materi. Yang keenam, terdapat mode fokus. Tadi ini khusus akun school and district. Jadi ada beberapa jenis akun, ada yang basic, ada yang school trainer, ada yang super, ada yang school and district juga. Nanti mungkin di hari kedua Bapak Ibu mungkin dapat menikmati ini. Untuk simulasi ujian sehingga melatih kejujuran dan kemandirian siswa saat mengerjakan latihan soal. Yang terakhir, siswa dapat menjawab dengan simbol matematika. Ini tadi untuk guru-guru matematika yang memerlukan jawaban formula dari siswanya. Ya, itu kelebihan KUSIS Bapak Ibu yang dapat kita akan nikmati nantinya setelah kita mengerti, paham kira-kira teknisnya bagaimana membuat atau menggunakan aplikasi KUSIS tersebut. Nah, Bapak Ibu kemarin di grup sudah kami sampaikan bahwa Bapak Ibu diharapkan sudah menginstal aplikasi KUSIS di gadget di Android Bapak Ibu masing-masing dengan mencari KUSIS di Play Store lalu menginstal, karena nantinya ini akan tetap kita gunakan sekalipun kita bisa gunakan laptop, tapi akan sangat membantu juga memudahkan kita menggunakan KUSIS dengan bantuan dari gadget atau handphone Android kita masing-masing. Itu hubungan dari KUSIS dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu. Selanjutnya terkait teknis pelatihan untuk 2 hari ke depan mungkin bisa disampaikan oleh Pak Herman. Dikembalikan Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Antoni sekilas tentang bagaimana KUSIS hadir tentunya untuk mendukung program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Dengan KUSIS, Bapak dan Ibu nanti bisa bagaimana menerapkan implementasi kurikulum merdeka dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu, terkait dengan KUSIS sampai pelatihan kita hari ini sampai dengan esok hari Bapak dan Ibu, adapun pelatihan kita Bapak Ibu kita lakukan 2 hari secara Zoom Bapak dan Ibu, kemudian kita lakukan juga melalui Google Classroom. Nanti di sana Bapak Ibu ada modul yang Bapak Ibu bisa pelajari kembali, kemudian Bapak Ibu selesaikan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Pelatihan ini Bapak Ibu bersertifikat 32 jam pelajaran. Ya, Bapak Ibu juga mendapatkan nanti 2 sertifikat, yaitu sertifikat yang pertama yaitu sertifikat Game Changer,
Kemudian nanti dari sertifikat Game Changer Bapak Ibu bisa tukarkan menjadi sertifikat dari Quizizz pelatihan ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan pelatihan kita, dan Bapak Ibu di kelas atau di WA group kita Bapak Ibu, di awal kami tampilkan polling Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu sudah memiliki akun Quizizz atau belum. Nah, ternyata Bapak Ibu masih ada rekan kita Bapak Ibu yang belum memiliki akun Quizizz. Jadi Bapak Ibu, pelatihan ini kita akan mulai Bapak Ibu dengan bagaimana kita mendaftar, membuat akun Quizizz kita, yang tentunya Bapak Ibu dapat nanti lakukan Bapak Ibu karena membuat atau mendaftar akun Quizizz basic ini tentu tidak sulit Bapak Ibu. Jadi cukup mudah, cukup simpel, cukup gampang Bapak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu, izin Pak Antoni kita presentasikan ya, bagaimana cara membuat akun ya secara singkat ya Bapak Antoni. Saya izin share Pak Antoni. Oke. Silakan Pak Herman. Oke. Ya Bapak Ibu, terkait dengan seluruh materi pelatihan pada hari ini Bapak Ibu, nanti sudah kami siapkan juga di Google Classroom Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa download ya, kemudian Bapak Ibu pelajari kembali. Nah Bapak Ibu, terkait dengan cara membuat akun Quizizz, ini bagi Bapak Ibu yang mengisi polling ada beberapa yang sebelum memiliki akun Quizizz, Bapak Ibu dapat mulai Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu tentu masuk ke web dari Quizizz itu sendiri Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik websitenya Quizizz Bapak Ibu dengan cara mengetikkan quizizz.com. Kemudian nanti di layar tampilan Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik sign up, ya Bapak Ibu klik sign up. Selanjutnya Bapak Ibu pilih ya mendaftar menggunakan akun Google. Kemudian boleh menggunakan akun dari Microsoft, Facebook, ataupun dengan alamat email yang lain. Dan bahkan diizinkan Bapak dan Ibu mendaftar menggunakan nomor handphone Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada dipersulit di sini Bapak Ibu di Quizizz. Jadi silakan mendaftar dengan pilihan yang menurut Bapak Ibu gampang. Nah, di sini Bapak Ibu kami sarankan dengan akun Google yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih continue with Google. Pastikan Bapak Ibu akun Google Bapak Ibu aktif. Ya Bapak Ibu, pilih akun Google kita yang aktif. Kemudian Bapak Ibu pilih pilihan penggunaan Quizizz ini, yaitu sekolah atau school Bapak Ibu, kita pilih. Kemudian kita pilih sebagai guru atau teacher. Selanjutnya Bapak Ibu akan tampil akun Quizizz kita Bapak Ibu, tampilan akun Quizizz. Artinya mendaftar sudah selesai Bapak Ibu. Jadi sangat singkat, tetapi Bapak Ibu saran dari kami adalah Bapak Ibu melengkapi akun Bapak Ibu agar nantinya tentunya akun yang Bapak Ibu miliki tadi itu jika suatu saat soal Bapak Ibu baik digunakan oleh orang lain, maka detail akun Quizizz kita itu cukup lengkap Bapak Ibu. Jadi saran saya, Bapak Ibu lengkapi profil akun kita dengan cara Bapak Ibu klik ya nama dari akun Bapak Ibu yang sudah mendaftar tadi menggunakan email, misalkan Google, Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu akan terbuka layar dari profil akun kita, kemudian kita klik edit profil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik edit profil. Nah, pada saat tampilan edit profil Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk melengkapi data-data, ya, baik itu nama Bapak Ibu,
kemudian grade-nya Bapak Ibu, artinya kelas berapa Bapak Ibu mengajar. Contoh misalkan saya mengajar kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian subjek atau mata pelajaran Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu dilengkapi semua seluruh isian edit profilnya. Setelah selesai, Bapak Ibu lanjut dengan klik save. Ya, jadi simpan perubahan, save change, Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu pastikan akun yang sudah Bapak Ibu edit tadi profilnya nanti tampil 6 komponen ini Bapak Ibu ya untuk profil akun yang lengkap. Yaitu ada nama yang pertama, kemudian ada foto profil kita Bapak Ibu. Nah, ini foto profil kalau kita akun Google ini mengikut dari foto profil dari akun kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga email ya Bapak Ibu, email dari Quizizz yang sudah Bapak Ibu daftarkan nanti nampak seperti ini. Kemudian yang keempat status kita Bapak Ibu, status sebagai guru ya, status kita pastikan sebagai guru. Kemudian yang kelima yaitu subjek atau mata pelajaran kita Bapak Ibu. Jadi silahkan dipilih yang sesuai yang disediakan oleh Quizizz. Kalau tidak ada yang sesuai, Bapak Ibu bisa pilih profesional, Bapak Ibu bisa pilih other atau lainnya. Kemudian yang keenam adalah level atau tingkatan kelas. Ya, jadi jika keenam ini Bapak Ibu telah lengkap, maka profil akun Quizizz kita sudah jadi Bapak Ibu. Jadi itulah cara kita membuat akun Quizizz lengkap dengan profil akun Quizizz kita Bapak Ibu. Nah, di tugas yang pertama ini nanti di Google Classroom Bapak Ibu boleh diuploadkan screenshot bukti Bapak Ibu telah mengedit profil atau telah membuat akun Quizizz-nya dengan 6 komponen tersebut Bapak Ibu. Jadi ke-6 komponen ini ya nampak semuanya ada Bapak Ibu, screenshotkan, itulah menjadi tugas yang pertama. Jadi demikian Pak Antoni untuk membuat akun Quizizz. Jadi sangat singkat gitu Pak Antoni, sangat singkat, sangat cepat. Jadi tidak ada yang ribet-ribet di sini. Mungkin ini Pak Antoni terkait dengan membuat akun Quizizz. Baik, Pak Herman, terima kasih penjelasannya. Bapak Ibu, modul yang baru saja disampaikan Pak Herman itu dapat Bapak Ibu akses nanti di kelas virtual di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu bisa baca ulang itu sampai Bapak Ibu bisa mengerti. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai di tahap itu, Bapak Ibu tinggal mengumpulkan tugas saja nanti ya. Baik Pak Herman, nanti mungkin kita bisa update di Google Classroom terkait pembuatan akun. Kita mau langsung setelah kita buat akun, maka tahapan yang berikutnya akan kita lakukan adalah membuat soal atau kuis itu sendiri. Oke Pak. Baik Bapak Ibu. Pak Herman. Oke. Baik Bapak Ibu, terkait dengan akun kita sudah selesai, bagaimana cara kita membuat soal. Nah Bapak Ibu, terkait dengan Quizizz ini Bapak Ibu, ada berbagai macam akun Bapak Ibu, ya kan? Nah, pada saat kita mendaftar pertama sekali, itu akun kita adalah akun basic Bapak Ibu. Jadi akun kita adalah akun basic. Jadi soal-soal apa saja sih yang bisa dibuat, dikerjakan dengan akun basic ini Bapak Ibu. Jadi saya share sebentar. Sudah nampak ya Pak? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, terkait dengan membuat soal Quizizz, ya. Lagi-lagi Bapak Ibu, modul ini Bapak Ibu nanti bisa ulang-ulang. Itu modulnya ada di Google Classroom kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa print, dan Bapak Ibu bisa ikutin secara pelan-pelan. Nah, bagaimana cara membuat soal kuis di akun kita Bapak Ibu. Nah, pada saat kita sudah berada di akun kita Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu pilih klik buat Bapak Ibu, atau bahasa Inggris create. Jadi Bapak Ibu klik buat, nanti ada pilihan Bapak Ibu kuis dan presentasi interaktif. Nah, pertemuan kali ini kita akan membuat kuis
dengan membuat kuis sendiri Bapak Ibu, membuat soal sendiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian untuk presentasi interaktif, mungkin besok Pak Antoni yang akan menyampaikan bagaimana membuat presentasi interaktif. Terkait dengan membuat kuis, Bapak Ibu, sekali lagi kita klik kuis. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa pilihan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Antoni di awal, bagaimana mendukung implementasi kurikulum Merdeka, kuis ini. Ada banyak fitur, ya, ada banyak pilihan model kuis yang bisa dibuat dengan kuisis. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, apabila akun kita akun basic, ya, apabila akun kita akun basic, maka hanya ini Bapak Ibu, pilihan ganda, kemudian isian singkat, kemudian ada jawaban menggambar, esai, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan menjodohkan, seret dan lepas, respon matematika, tadi yang disebutkan Pak Tony, susun ulang, ini Bapak Ibu adalah akun super, Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai tahap latihan kita, Bapak Ibu, kita gunakan semua jenis soal ya yang disediakan oleh kuisis akun basic Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu, apakah pilihan ganda, isian singkat, jawaban menggambar atau esai. Jadi Bapak Ibu kita pilih pilihan ganda dulu Bapak Ibu. Kita klik pilihan ganda. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada satu tampilan Bapak Ibu untuk mengetikkan soal. Nah, di editor ini Bapak Ibu untuk mengetikkan soal, kemudian di bawah Bapak Ibu untuk mengetikkan pilihan jawaban. Ya, karena ini soal pilihan ganda Bapak Ibu, maka ada satu kunci jawaban dan ada 3 pengecoh misalnya jika optionnya 4 Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu buat soal, kemudian opsi jawabannya, kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik tanda centang hijau ini, nanti Bapak Ibu sampai hijau seperti ini, itu menandakan bahwasannya ini adalah kunci jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu pilih pilihan waktu mengerjakan soal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu memahami bagaimana tingkat kesulitan soal itu. Ya, Bapak Ibu pilih maksimal Bapak Ibu itu 15 menit yang diberikan waktu oleh kuisis siswa mengerjakan pilihannya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dipilih ya kira-kira soal itu berapa lama bisa dikerjakan oleh siswa waktunya. Kemudian Bapak Ibu di atas itu ada pilihan poin Bapak Ibu. Nah, di pilihan poin ini Bapak Ibu boleh isikan 1 poin ataupun Bapak Ibu sesuaikan dengan tingkat kesulitan soal Bapak Ibu, bisa tentukan poinnya Bapak Ibu. Kalaupun kita lupa menentukan poinnya, biasanya ini akan terpilih secara default itu 1 poin. Nah, itu akan menghitung nanti secara otomatis nilainya Bapak Ibu ya dilakukan oleh kuisis. Berapapun jumlah soalnya itu akan bisa dihitung secara otomatis oleh kuisis. Jadi tidak perlu khawatir kita kelupaan membuat poin. Kalau ingin buat poin sendiri juga boleh Bapak Ibu. Nah, setelah selesai semua Bapak Ibu, ya setelah selesai kita buat soal, opsi jawabannya, kunci jawabannya, kemudian timernya, kemudian poinnya, kita klik simpan Bapak Ibu. Jadi kita klik simpan Bapak Ibu. Selanjutnya akan tampil lah Bapak Ibu soal yang telah kita buat. Ini soal nomor 1, artinya satu soal sudah kita selesai buat. Jika ingin membuat soal yang berikutnya Bapak Ibu bisa buat soal baru. Klik tanda tambah di bawah Bapak Ibu untuk membuat soal yang baru. Ulangi langkah itu Bapak Ibu sampai dengan soal yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, misalkan 10 soal. Jadi Bapak Ibu ulangi cara seperti yang di awal saya sampaikan tadi, itu sampai dengan 10 soal yang kita butuhkan. Nah, variasinya Bapak Ibu untuk soal berikutnya, harapannya Bapak Ibu bisa buat misalkan soal isian singkat. Ya, Bapak Ibu pilih isian singkat, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu.
Nah, kita diperintahkan untuk mengetik soalnya, Bapak dan Ibu. Kemudian ketik jawabannya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu boleh menambahkan alternatif jawaban yang mungkin akan dijawab oleh siswa kita, sehingga itu bisa menambah poin bagi siswa kita. Contoh, komponen berfungsi untuk menghambat arus listrik. Jawabannya adalah resistor dengan huruf R besar di depan. Kemudian saya tambahkan lagi misalkan resistor, R-nya kecil gitu. Jadi boleh sedetail mungkin Bapak Ibu alternatif jawaban siswa yang akan Bapak Ibu beri nilai. Ya, dianggap benar kalau siswa menjawab seperti itu. Misalkan ada yang kurang-kurang, itu silakan Bapak Ibu detailkan di jawabannya ini Bapak Ibu. Jadi tandai jawaban ini itu Bapak Ibu bisa tambahin alternatif jawabannya. Nah, setelah selesai itu Bapak Ibu pastikan sekali lagi adalah waktu untuk mengerjakan soal itu Bapak Ibu. Ya boleh 1 menit, 2 menit sampai dengan batas maksimalnya 15 menit. Kemudian poinnya Bapak Ibu silakan diisi, boleh 1 poin dan seterusnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah klik simpan. Maka soal nomor 2 selesai. Akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan lagi Bapak Ibu soal yang berikutnya. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan buat soal dengan berbagai variasi semua fitur yang disediakan oleh Quizizz, jenis soal yang disediakan Quizizz. Akun basic silakan semua Bapak Ibu dicoba ya. Jenis-jenis soal tadi ada esai, ya, ada jawaban menggambar. Silakan Bapak Ibu nanti explore lagi. Caranya sama seperti langkah yang tadi sudah diulang Bapak Ibu, pilihan ganda dan isian singkat. Selanjutnya Bapak Ibu, jika kita telah selesai membuat soal seperti ini tadi, misalkan kita sudah selesai 10 soal, maka akan tampil soal nomor 10 gitu, sudah selesai. Kemudian di sini Bapak Ibu di ujung ini kita klik simpan Bapak Ibu. Ya, kita klik simpan, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Pada saat sudah kita klik simpan Bapak Ibu, maka diarahkan Bapak Ibu untuk melengkapi identitas soal kita Bapak Ibu. Ya. Yang pertama nama soalnya Bapak Ibu, nama bank soal kita. Jadi silakan misalkan soal ulangan harian 1, soal formatif 1. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian mata pelajarannya silakan disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Kemudian kelas sesuaikan. Mungkin nanti di sana Bapak Ibu pilihan kelas ada yang kata-katanya tidak sesuai dengan kita di Indonesia atau ada yang salah. Itu disesuaikan saja Bapak Ibu. Misalkan kelas 10 nanti tertulis di sana ada tanggal 10 kalau nggak salah saya. Jadi disesuaikan aja Bu, nggak ada masalah Bapak Ibu, silakan dipilih sesuai dengan kelas yang kita ambil. Kemudian bahasa kita pilih Indonesia, boleh. Kemudian aksesnya Bapak Ibu, visibilitasnya kita pilih publik agar soal kita bisa dilihat oleh semua orang, bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa menambahkan komponen yang ke-6 yaitu foto ataupun gambar sebagai identitas soal kita. Boleh gambar sesuai dengan topik ataupun boleh gambar atau foto kita juga boleh Bapak Ibu. Pastikan ke-6 komponen ini Bapak Ibu lengkap identitas soal kita. Bapak Ibu. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, maka akan tampil seperti ini. Kuis soal UH1, ya jadi ada komponennya seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu juga yang menjadi tagihan tugas kita. Bapak Ibu screenshot setelah berhasil membuat 10 soal Bapak Ibu ya. Jadi buat 10 soal. Tadi kalau di demonstrasi presentasi ini hanya 2 soal masih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lanjutkan ulang sampai dengan 10 soal. Yang pasti soal itu
ada terdiri dari 5 komponen. Yang pertama nama soal kita Bapak Ibu, kemudian ada gambar atau foto soal kita, kemudian ada kelas, kemudian ada mata pelajaran, dan yang kelima adalah jumlah soal 10 soal. Jadi itu Bapak Ibu bagaimana kita membuat soal sendiri ya 10 soal. Jadi tugas sudah juga ada di tagihan kita di Google Classroom untuk tugas yang kedua ini. Jadi demikian Pak Antoni sekilas bagaimana kita membuat soal sendiri ya, soal sendiri sebanyak 10 soal nanti tugasnya Pak Antoni. Saya kembalikan ke Pak Antoni. Baik, terima kasih Pak Herman. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan bahwa modul yang baru saja disampaikan Pak Herman dapat diakses nanti di Google Classroom. Karena nanti kita di agenda 2 hari sampai di 5 modul, dan hari ini kita akan selesaikan sampai 3 modul, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab, tapi izinkan kami terlebih dahulu menyelesaikan materi kita untuk hari pertama. Untuk berikutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait salah satu fitur andalan yang menjadi kelebihan kuisis, ya Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Herman sudah menjelaskan, kira-kira sintaks yang harus dikerjakan Bapak Ibu sekalian untuk membuat soal itu seperti apa tahapannya dari harus tekan buat, create, membuat soal, menentukan jawaban yang benar, menentukan nilai, bobot, dan seterusnya. Kali ini Bapak Ibu, kita akan lihat ada satu fitur yang luar biasa dari kuisis yang disebut dengan teleport atau teleportasi. Di mana fitur ini memungkinkan Bapak Ibu untuk dapat berbagi dengan seluruh guru-guru ataupun seluruh pengguna ataupun kreator dari kuisis di seluruh dunia. Itu kenapa kuisis dapat mengklaim bahwa tersedia sekitar 30 juta lebih soal untuk dapat kita manfaatkan dari seluruh guru-guru di dunia yang menggunakan kuisis. Nah, Bapak Ibu, saya share sedikit modul berikutnya, yaitu fitur teleport. Bapak Ibu, untuk membuat soal dalam jumlah banyak dengan waktu yang sangat cepat, kalau kita pakai fitur membuat soal satu persatu, saya kira akan sangat kesulitan untuk guru-guru, maka kita akan sangat terbantu dengan fitur teleport yang disebut dengan teleport tadi. Artinya kita akan mengambil soal dari guru-guru yang lain untuk dapat kita manfaatkan sebagai kuis kita. Pertanyaannya, apakah itu legal? Nah, Bapak Ibu, kuisis tidak memberikan legalitas terhadap semua kreator kuis yang ada di platform ini. Artinya, siapapun yang membuat kuis, kalau sifatnya publik, maka kuis tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang dapat mengakses. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika kita membuat soal dengan cepat, tahapannya tetap sama, kita harus berawal dari tombol create, tetap membuat, kemudian kita pilih kuis, karena di sini opsinya ada 2, kuis dan presentasi interaktif. Maka kita pilih kuis. Setelah kita pilih kuis, maka kita akan diarahkan ke page berikut ini. Sama seperti tahapan membuat kuis dari awal tadi. Ada pilihan ganda, menjodohkan, dan seterusnya. Nah, tapi di fitur paling atas, Bapak Ibu bisa lihat ada sebuah kolom dengan judul teleportasi. Tambah soal dari guru lain. Maka Bapak Ibu guru tinggal klik kolom pencarian di sini. Bapak Ibu silahkan masukkan keyword atau kata kunci pencarian yang ingin Bapak Ibu buat. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu adalah guru mata pelajaran matematika, misalnya di kelas 9, maka Bapak Ibu bisa mengetikkan di bagian ini, matematika kelas 9, begitu. Atau kalau mau lebih spesifik, misalnya kuis aljabar atau kuis trigonometri, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti setelah ketik di bagian kolom ini, lalu kita akan cari. Setelah kita cari, halaman berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diarahkan ke sebuah halaman, di mana halaman ini menyajikan data dari guru-guru mana saja yang sudah membuat kuis sesuai dengan
sesuai dengan kata pencarian yang telah Bapak Ibu buat, begitu. Nah, di sebelah ini, sebelah kiri nanti, ini adalah daftar dari guru-guru yang sudah membuat, kemudian di sebelah kanan itu merupakan tampilan dari soal yang ada di dalam. Contohnya, kalau kita buat misalnya di sini adalah elektronika dasar, maka tombol pencariannya diarahkan ke sini untuk guru-guru yang sudah membuat. Contohnya untuk pencarian pertama ini, soalnya ditampilkan di sebelah kanan. Jadi, kita tinggal pilih Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan mana kira-kira yang cocok atau sesuai dengan materi kita. Kalau Bapak Ibu misalnya suka dengan soalnya, misalnya soal yang pertama, maka Bapak Ibu tinggal klik tambahkan soal. Maka soal tersebut otomatis akan masuk ke lembar kerja Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu lagi ketik soal, ketik jawaban, tentukan jawaban yang benar, karena kita sudah mengambil soal yang sudah ada sebelumnya, yang sudah disetting sebelumnya. Nah, kalau misalnya dari satu guru tersedia sekian banyak pertanyaan, kita sebut misalnya 10, lalu kemudian setelah Bapak Ibu baca-baca, ternyata Bapak Ibu suka atau sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, maka Bapak Ibu dapat menambahkan ke 10 soal tersebut dalam waktu yang bersamaan dengan menambahkan semua soal. Jadi di paling atas ini ada tombol tambahkan semua soal. Kalau misalnya dia tadi 10 soal, maka langsung 10 soal akan menjadi pertanyaan yang baru di lembar kerja Bapak Ibu. Kalau misalnya dia ya pertanyaan yang disediakan oleh guru tersebut adalah 20, 30 ataupun 50 soal, maka keseluruhan soal tersebut akan langsung masuk ke lembar kerja Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan pencarian, Bapak Ibu akan dialihkan kembali ke lembar kerja seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ya. Jadi ini merupakan soal-soal yang Bapak Ibu ambil dari guru-guru yang lain. Ya. Kemudian tahapan setelah ini adalah Bapak Ibu silakan simpan. Jadi di sebelah kanan atas, Bapak Ibu akan tetap tekan tombol simpan sama seperti tahapan ketika Bapak Ibu membuat soal sendiri, mengetik soal sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu simpan, kemudian diarahkan lagi ke sini untuk menyimpan seperti biasa, seperti yang disampaikan oleh Pak Herman. Bapak Ibu yang pertama sekali harus mengetikkan judul dari kuis atau judul dari soal yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus pilih mata pelajarannya. Nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian komponen yang ketiga, silakan tentukan kelasnya, sekalipun kalau misalnya kita buat tadi itu adalah matematika kelas 9, bukan berarti hanya dapat dimainkan di kelas 9. Ini tergantung kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memainkannya di kelas 7, di kelas 10, 11, 12 itu kembali ke Bapak Ibu. Kemudian silakan dipilih bahasa. Di sini ada kolom bahasa, Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian visibilitasnya silakan dibuat publik supaya dapat juga diakses oleh guru-guru yang lain. Dan komponen yang keenam yang terakhir adalah gambar yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat gambar selfie Bapak Ibu, ya boleh-boleh saja, tidak ada batasan untuk itu. Kalau mau diedit dulu, ada gambar selfie Bapak Ibu, kemudian di bawahnya ada keterangan kuisnya, lebih bagus lagi. Jadi ketika ada guru lain yang mencari di fitur teleportasi, gambar yang cover kuis Bapak Ibu merupakan gambar diri Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah disimpan maka tampilannya seperti ini. Kalau misalnya tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu, itu artinya kuis yang Bapak Ibu buat sudah siap untuk dimainkan. Ya, sudah tersimpan, tidak lagi bersifat draft. Jadi sudah dapat dimainkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini kira-kira seperti apa cara memainkannya. Ada 3 tombol berwarna ungu di sini. Nanti kita praktis penggunaannya seperti apa, ya. Ketika Bapak Ibu memainkan kuis, nanti Bapak Ibu bisa mengambil laporan. Sekali lagi, bentuknya bisa berubah, bisa dari Excel, PDF, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya dia mau dicetak, bisa langsung diklik tombol cetak. Kalau misalnya Bapak Ibu mau edit, ada versi editable yang berformat Excel, Bapak Ibu bisa olah kembali nilai-nilai tersebut. Ya, ini dia. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan kuis secara langsung dalam bentuk cetak, Bapak Ibu tinggal unduh versi cetaknya. Nanti bentuknya seperti soal printout, seperti ini. Ada nama, kelas, dan tanggal, kemudian
berurut sampai ke bawah itu merupakan pertanyaan dan juga option, ya, option yang harus dipilih oleh siswa. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu terlalu besar ukuran tulisannya, fontnya, Bapak Ibu dapat mengatur ukuran atau size dari tulisan yang ada. Kemudian size gambarnya juga, size pilihan dapat diatur sedemikian rupa. Nanti kelima komponen ini Bapak Ibu bisa lihat di kuis Bapak Ibu kalau sudah menyelesaikan satu kuis, ya Bapak Ibu. Saya kira itu untuk fitur teleport, Bapak Ibu sebenarnya kalau fitur teleport ini lebih cepat pemahamannya kalau kita langsung praktis langsung. Bapak Ibu nanti bisa langsung praktis di komputer atau laptop Bapak Ibu untuk menggunakan fitur teleport. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal fitur teleport, saya kira ini akan menjadi fitur yang lebih sering digunakan daripada membuat soal mandiri secara manual, tapi untuk beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu tidak dapat temukan di fitur teleport, harus kembali ke awal membuat soal secara manual. Begitu kira-kira Pak Herman untuk fitur teleport. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk fitur teleport, ya, fitur yang sangat memudahkan, fitur yang sangat sering digunakan, dibutuhkan oleh guru membuat soal, bank soal yang begitu luar biasa banyak. Jadi saya kira fitur ini adalah fitur favorit Bapak Ibu guru nantinya untuk bagaimana kita membuat soal-soal asesmen yang lebih cepat, lebih bervariasi, dan tentunya kita bisa juga berbagi kepada Bapak Ibu guru lain. Nah, terkait dengan fitur teleport ini, Pak Antoni, kita juga berikan tugas di Google Classroom supaya Bapak Ibu dengan sendirinya akan mulai menggunakan fitur teleport nanti. Kita minta Bapak Ibu terkait dengan fitur teleport ini sesuai dengan modul juga sudah kita tayangkan Bapak Ibu di Google Classroom-nya. Bapak Ibu silakan tinggal mendownload, Bapak Ibu tinggal ulang-ulang kembali terkait dengan fitur dari telepon ini. Nah, tagihannya Bapak Ibu, fitur teleport nanti tugas kita adalah Bapak Ibu mengambil soal dari guru lain, gunakan fitur teleport, yaitu sebanyak 50 soal ya. Sebanyak 50 soal, Bapak Ibu akan nanti nikmati ternyata membuat soal 50 itu ya hanya butuh beberapa menit saja gitu. Tinggal bagaimana kita mencari keyword kata kunci yang tepat soal yang kita butuhkan. Jadi nanti buat 50 soal, kemudian di PDF-kan ya Pak, diklik tombol print, kemudian dikumpul format PDF-nya ya. Format PDF-nya itu dikumpul. Jadi saya share sebentar Pak Antoni sekali lagi terkait dengan fitur teleport. Saya buka dulu. Ada fitur teleport. Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Untuk fitur teleport, Bapak Ibu ada tugas di Google Classroom-nya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah nampak ya Pak Antoni? Sudah Pak. Oke, jadi terkait dengan teleport, kita berikan tugasnya Pak Antoni ada 50. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu, buat 50 soal, PDF-nya nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, PDF-nya itulah yang dikumpul. Jadi nanti Bapak Ibu ke 6 ini Bapak Ibu, ya, nanti kan misalkan seperti ini soal sudah selesai 50 soal, ini kebetulan contohnya 20 soal selesai, nanti di 50 soal Bapak Ibu bisa klik print, tombol icon printer ini Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu tampilkan kunci jawaban, kontak centangnya ini Bapak Ibu supaya option A, B, C, D ini ada kotak centangnya, ini Bapak Ibu aktifkan, ini opsi jawabannya diaktifkan, soal diacak tidak perlu Bapak Ibu karena print out, acak jawaban boleh ditampilkan, boleh tidak Bapak Ibu karena print out juga tidak
tidak perlu ya. Jadi boleh dimatikan. Nah, font gambar pilihan nih Bapak Ibu, boleh pilih M, boleh pilih S, nanti akan menyesuaikan besar kecilnya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang Bapak Ibu unduh, ini yang dikumpulkan Bapak Ibu ya terkait dengan pengaplikasian fitur Telektor. Jadi itu Pak Antoni tugas 3-nya PDF Pak Antoni. Tugas 3-nya. Yep. Oke, terima kasih Pak Antoni. Baik Bapak Ibu, kita terakhir di materi yang keempat untuk hari ini sebelum nanti ada tanya jawab terkait materi. Yang terakhir untuk materi hari ini adalah bagaimana caranya memainkan kuis yang telah selesai kita buat ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya sudah menyelesaikan sebuah kuis, tentu harus memperhatikan beberapa tahapan-tahapan dalam memainkan kuis yang telah Bapak Ibu buat ya. Izin saya share dulu. Bapak Ibu, tampilan di menu kuisis saya yang berbasis web di komputer, di laptop, kira-kira seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah membuat kuis, nanti akan tampil seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada data Bapak Ibu, kemudian ada tombol ungu besar. Ini adalah tombol yang kita tekan ketika kita ingin membuat kuis. Kemudian ada fitur cari. Ini untuk mencari kuis-kuis. Kemudian ada kuisku. Ini adalah letak di mana Bapak Ibu menampilkan kuis-kuis yang telah Bapak Ibu buat. Kalau di versi Android, mungkin namanya bukan kuisku, tapi ke perpustakaan. Ya. Nah, untuk fitur hasil di bawah kuisku, di bawah ini merupakan letak di mana Bapak Ibu dapat melihat kembali hasil dari kuis-kuis yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi, kalaupun kuis tersebut Bapak Ibu sudah lakukan setahun yang lalu, misalnya sebulan yang lalu Bapak Ibu mau ambil, Bapak Ibu dapat melihatnya di fitur hasil. Jadi di sini nanti ada nama kuisnya, jumlah pesertanya, kemudian nilai rata-rata kelasnya berapa. Bapak Ibu nanti bisa unggah sesuai dengan format yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian ada kelas, fitur kelas Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kelas di kuis, di Classroom dapat diintegrasikan juga ke kuis. Tapi biasanya membutuhkan koneksi internet yang lebih banyak. Jadi fitur kelas lebih sedikit digunakan di fitur kuis ini. Bapak Ibu, saya mau langsung ke fitur kuisku dan di sini sudah tampil beberapa kuis yang telah saya buat. Pertanyaannya, tahapan yang pertama sekali dilakukan untuk memainkan kuis kita adalah apa? Bapak Ibu, setelah tampil kuis-kuis yang telah Bapak Ibu buat di sini, Bapak Ibu tinggal klik kuis yang mana yang ingin Bapak Ibu buat. Contoh, kuis yang saya buat ini judulnya adalah ice breaking, maka ketika saya klik, maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Sebentar saya ganti. Oke, misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Saya ganti kuisnya tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini tampil bahwa kuis yang saya buat ini terdiri dari, oh ini maaf, ini presentasi. Ya, ini dia Bapak Ibu. Tes gaya belajar, kemudian kita akan diarahkan ke pilihan ini. Ya, Bapak Ibu bisa langsung pilih tombol ungu yang di samping kiri. Jadi tadi ada 3, di kiri, di tengah, dan di kanan. Nanti kalau Bapak Ibu pilih yang di sebelah kiri, akan diarahkan ke 2 pilihan. Yang pertama adalah klasik dan juga dipimpin guru.
Kalau dia mode klasik, siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri, masing-masing artinya, dan guru melihat hasil secara langsung. Jadi, ketika Bapak Ibu pilih klasik, maka hasil pekerjaan siswa akan real time terlihat di sini. Kemudian kalau fitur yang kedua, yaitu dipimpin oleh guru, guru mengendalikan sesi sehingga setiap siswa berada pada soal yang sama. Jadi, kapanpun Bapak Ibu misalnya mau pindah ke soal berikutnya, ini ditentukan oleh guru itu sendiri. Yang kedua, tombol ungu yang di tengah ini adalah pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran yang tidak harus real time, jadi sifatnya pekerjaan rumah. Bapak Ibu bisa menugaskan ini kepada siswa, kemudian kapan siswa punya waktu untuk mengerjakannya, maka mereka akan mengerjakannya. Jadi tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, yang ketiga adalah salah satu fitur yang baru dikembangkan dan ini akan kita bahas besok, yaitu mode kertas atau paper mode, di mana mode ini memudahkan, kembali ya, memudahkan kita karena keluhan kita selama ini adalah penggunaan kuisis harus melibatkan perangkat, di mana siswa juga harus menggunakan perangkat. Ya, kalau misalnya dia siswanya adalah SMA sudah punya handphone. Pertanyaannya apakah siswa SD yang belum diperbolehkan menggunakan handphone lalu tidak bisa menggunakan kuisis. Nah, fitur baru ini yang kita sebut dengan paper mode atau mode kertas menjawab kegelisahan ini Bapak Ibu. Ternyata kuisis tidak hanya dimainkan oleh orang-orang yang punya perangkat atau gadget atau Android, namun bisa digunakan dalam mode kertas. Jadi Bapak Ibu, siswa tersebut tidak harus bawa handphone, mereka hanya menggunakan sebuah paper atau kertas yang Bapak Ibu bagikan, lalu kemudian Bapak Ibu akan scan. Jadi menggunakan laptop Bapak Ibu dan juga handphone Bapak Ibu. Anak-anak tidak perlu bawa handphone, mereka hanya pegang paper atau kertas saja. Mungkin besok realnya bisa kita bahas Bapak Ibu. Saya mau langsung ke pembelajaran sinkronusnya, yaitu mulai kuis langsung. Nah, saya mau mulai versi klasik atau mode klasik. Ketika saya klik, maka akan diarahkan ke sini, Bapak Ibu. Nih, jadi modenya sekarang dibagi 3 lagi. Apakah dia tim, klasik, atau ujian? Ya, kalau klasik pekerjaannya tetap individual, seperti yang saya jelaskan, siswa akan mengatur waktu untuk mengerjakannya dengan sendiri. Kemudian kalau dia mode tim, Bapak Ibu nanti akan dibagikan tim untuk siswa sejumlah 8 tim dan mereka akan mendapatkan poin akumulasi. Jadi poin yang didapatkan oleh masing-masing anggota tim akan dikumpulkan menjadi satu. Nanti hasilnya akan keluar secara tim. Ya. Kemudian mode ujian, ini mode ujian maksudnya peserta kuis nanti tidak akan mendapatkan efek-efek atau misalnya emoticon ataupun fitur-fitur lain seperti power ups dan seterusnya. Jadi kita akan coba langsung ke klasik. Nah, setelah Bapak Ibu pilih klasik, silakan langsung klik lanjutkan. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk membuka handphone, silakan buka aplikasi kuisisnya. Silakan buka aplikasi kuisis di handphone masing-masing. Lalu kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan kode yang sudah tersedia di layar. Nanti ketika Bapak Ibu memainkan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kode ini. Dan kode ini akan kita bagikan kepada siswa. Ya, Bapak Ibu silakan masuk ke aplikasi kuisis di handphone. Silakan masukkan kode dengan 6 digit angka. Kalau misalnya mau buka di tab yang baru, silakan Bapak Ibu di laptop, di komputer tidak ada masalah. Ya. Baik, Bapak Ibu di sebelah kiri bawah kita akan melihat jumlah peserta yang sudah bergabung di tim dan sekarang saya lihat Ibu Rahmadina Ayu Pratiwi sudah masuk ke dalam kuis. Bapak Ibu yang lain silakan.
Tolong ditampilkan kodenya, Pak. Tolong, oh iya. 28. Kalau sudah begini tampilannya Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari peserta-peserta yang sudah bergabung ya, Bapak Ibu. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa langsung mulai dengan menekan tombol mulai. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu tampilannya ya. Terima kasih yang udah mencoba bergabung Bapak Ibu. Untuk simulasinya saya akan coba mainkan satu quiz ice breaking, silahkan kembali lagi dimasukkan kode yang baru nanti ya. Tadi hanya simulasi Bapak Ibu, supaya kita bisa lihat tampilannya. Baik Bapak Ibu, saya akan kasih kode yang baru, Bapak Ibu akan masuk sebagai siswa. Jadi kira-kira tampilannya sebagai siswa adalah apa yang Bapak Ibu lihat di aplikasi Quizizz Bapak Ibu sekarang ya. Silakan masukkan kode yang baru yang saya tampilkan berikut ini. Kodenya Bapak Ibu 266999. Silakan dimasukkan dari aplikasi Quizizz di handphone atau di tab baru. Kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki akun lalu belum bisa login ke aplikasi, tidak apa-apa, nanti mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa buka kembali modul yang sudah kita bahas tadi, lalu kemudian dengan perlahan Bapak Ibu mungkin lebih mengerti tahapannya nanti dalam membuat akun. Ya. Yang Bapak Ibu lihat nanti di tampilan aplikasi di handphone, itu adalah tampilan untuk peserta atau siswa kita nantinya. Dan yang Bapak Ibu lihat di tampilan Zoom sekarang merupakan tampilan yang akan terlihat dari versi gurunya. Oke, misalnya 18 orang, 19 orang, ini menunjukkan jumlah peserta yang bergabung. Kalau misalnya peserta Bapak Ibu 30, dapat dipastikan dari sini. Kita coba misalnya dengan 19 orang peserta. Sambil Bapak Ibu mengerjakan, di sini akan tampil leaderboard dari peserta yang menyelesaikan atau mengerjakan kuis. Dari tampilannya Bapak Ibu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Yang berwarna hijau itu artinya jawaban benar, kemudian yang berwarna merah merupakan jawaban yang salah. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah jawaban benar beruntun. Di sini nampak misalnya Pak Julhamdi sekarang sudah mendapatkan 3 jawaban beruntun. Di sebelah kanan Bapak Ibu lihat di kolom performa, ini menunjukkan nilai yang didapatkan oleh peserta. Ya, jadi sekalipun beberapa peserta itu mendapatkan soal yang sama, lalu mereka menjawab dengan jawaban yang sama, jumlah jawaban yang benar itu sama, tapi akan dimungkinkan nilai yang didapatkan itu berbeda. Ini dipengaruhi oleh kecepatan menjawab peserta juga. Jadi sistem langsung membaca peserta yang menjawab benar dengan waktu yang paling cepat. Nah, itu untuk menghargai peserta yang menjawab lebih dulu.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu langsung ditekan mulai kuis langsung, lalu kemudian Bapak Ibu pilih apakah modenya klasik atau dipimpin guru. Kalau rekomendasi saya sebaiknya kalau kita di kelas itu menggunakan mode dipimpin oleh guru, supaya kita dapat menentukan durasi dari setiap soal dan durasi keseluruhan dari kuis yang kita mainkan. Kemudian setelah itu, kita lanjutkan dan akan dimunculkan kode berisi 6 digit angka yang kemudian akan kita bagikan kepada siswa. Kemudian siswa akan membuka aplikasi di gadget masing-masing, lalu kemudian memasukkan 6 digit angka kode permainan yang telah Bapak Ibu berikan kepada siswa, lalu nama mereka akan muncul sesuai dengan apa yang mereka isi ketika memulai game. Ini adalah tampilan dari seluruh peserta, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan hanya peringkat 5 teratas, Bapak Ibu tinggal centang di bagian kanan atas. Ya, jadi yang muncul itu hanya 5 orang teratas, tanpa menampilkan seluruh poin yang didapatkan oleh semua peserta yang ikut di dalam game. Kemudian Bapak Ibu kalau melihat detail dari masing-masing soal yang Bapak Ibu mainkan, Bapak Ibu tinggal klik soal di samping papan peringkat atau leaderboard. Nah, ini menunjukkan capaian dari peserta untuk masing-masing soal. Misalnya untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, Ayah Dani memiliki 5 anak dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya, 10 orang menjawab benar dan 3 salah. Belum puas aku ngomongin wawancara tadi. Ayo apa ini? Diklat. Lupa udah jam 1:30 tadi baru masuk. Diklat. Oke, saya kira cukup sebentar sampai di sini Bapak Ibu. Saya akhiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengakhiri, Bapak Ibu dapat klik tombol akhiri yang merah di kanan atas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun super, maka Bapak Ibu bisa pause sebentar dengan memilih tombol berhenti sebentar. Ya, saya akhiri Bapak Ibu, saya klik tombol akhiri dan saya konfirmasi untuk mengakhiri kuis. Otomatis tampilan di aplikasi Bapak Ibu sekarang sudah berhenti gamenya. Nah, ini adalah papan peringkat untuk peringkat 1, 2, dan 3. Dapat dilewati Bapak Ibu. Oke. Setelah itu, kita akan diarahkan ke analisis, di mana ini menampilkan capaian dari masing-masing peserta. Di pertanyaan mana misalnya siswa A menjawab benar dan di pertanyaan mana dia menjawab dengan salah. Ini untuk lingkaran berwarna hijau artinya pertanyaan pertama atau Q1, question 1, siswa dengan nama Afriska Tarigan misalnya menjawab benar, dan di question 2, tombolnya berubah menjadi merah, artinya opsi yang dijawab oleh siswa tersebut adalah salah. Ya. Ini sampai semua ada di sini Bapak Ibu. Kalau dia misalnya tanda seru, itu artinya pemain tersebut melewatkan soal yang Bapak Ibu berikan. Jadi tanda seru artinya tidak terjawab. Nah, kemudian ada pilihan soal di sebelah sini, di samping analisis. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita mendapatkan hasil analisis berdasarkan masing-masing soal, berapa yang benar, berapa yang salah. Jadi kita tahu di sini soal-soal mana saja yang kira-kira sangat sulit dikerjakan oleh siswa dengan presentasi jawaban salah lebih banyak. Ya, jadi kita bisa menempatkan untuk analisis butir soal. Kemudian kita pilih keluar, setelah kita pilih keluar maka kita akan diarahkan ke beranda atau ke halaman awal kita Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengambil hasil, mendownload, mengunduh hasil, kemudian kita masuk ke port hasil. Ini yang baru saja kita mainkan. Nilai rata-rata dari setiap kelas ditunjukkan di sini. Seperti yang ditunjukkan di sini adalah 30%.
Kemudian soal yang terjawab adalah 20, kemudian diikuti oleh 30 peserta. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa unduh di sini, di simbol unduh, kemudian Bapak Ibu kalau misalnya mau cetak bisa ambil versi PDF-nya di fitur dengan gambar PDF. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghapus hasil dari game ini supaya mungkin memudahkan dapat mengakses hasil game yang lain, Bapak Ibu tinggal klik icon tong sampah berikut ini untuk menghapus hasil dari game yang baru saja Bapak Ibu mainkan. Ada fitur bagikan laporan Bapak Ibu khusus untuk akun super, di mana laporan ini dapat Bapak Ibu bagikan ke masing-masing email siswa sesuai dengan email yang mereka gunakan untuk bermain di Quizizz. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara atau tahapan dalam memainkan kuis yang telah selesai kita buat. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Herman. Silakan Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Antoni ya, luar biasa terkait dengan simulasi penggunaan asesmen dengan Quizizz. Pak Antoni tadi Pak Antoni coba ditunjukkan kembali Pak Antoni cara mendownload hasil dari Quizizz, karena itu nanti Pak Antoni kita minta peserta pelatihan kita setelah bisa membuat soal kemudian memainkan soal tersebut kepada 5 rekan guru, kemudian download hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, hasil downloadan nanti dalam bentuk Excel itu yang dikumpulkan Pak Antoni sebagai tugas tagihan kita juga, Bapak. Baik, Pak Herman. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah kita selesai nanti pelatihan dengan materi di hari pertama, Bapak Ibu akan membuat kuis sendiri, entah itu menulis manual soalnya, kuisnya, ataupun menggunakan fitur teleportasi. Tapi tadi syaratnya adalah minimal dia 10 soal untuk kuis langsung. Bapak Ibu nanti dapat memainkan kuis tersebut dengan cara yang telah saya praktis tadi untuk Bapak Ibu ke minimal 5 orang peserta. Entah itu siswa, entah itu guru, terserah Bapak Ibu, yang jelas pesertanya nanti minimal 5 orang. Dan ketika kuis tersebut telah berakhir, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di sini, di fitur hasil di sebelah kiri. Nah, ini nanti yang akan Bapak Ibu upload sebagai tagihan tugas. Ya. Nah, ini dia. Fitur hasil ini akan menampilkan games atau kuis yang baru saja Bapak Ibu selesaikan. Misalnya, untuk ice breaking yang tadi yang kita mainkan, saya akan klik. Kemudian akan diarahkan ke laman ini. Dan kita akan ambil laporan dari hasil game ini. Bapak Ibu bisa langsung lihat di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Ada fitur unduh dan juga PDF. Kalau Bapak Ibu ingin hasilnya dalam bentuk PDF, silahkan klik PDF. Ini saya coba klik. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke 3 opsi. Apakah PDF yang Bapak Ibu ingin unduh itu adalah ringkasan pertanyaan, atau ringkasan peserta, atau semua laporan peserta. Ini tergantung Bapak Ibu. Kalau mau lebih kompleks, dia langsung ke semua laporan peserta. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi tinggal klik PDF, lalu kemudian diarahkan ke 3 opsi. Kalau mau komplit, dia langsung pilih semua laporan peserta. Ya. Nah, untuk fitur unduh, ketika Bapak Ibu unduh hasilnya, maka ini akan otomatis mendownload laporan dari kuis tersebut dalam bentuk Excel. Ketika Bapak Ibu unduh, klik unduh, kemudian akan diarahkan ke download di sebelah kiri bawah, seperti ini. Nah, unduhan Anda akan muncul atau mulai secara otomatis. Jika tidak dimulai secara otomatis, klik di sini. Bapak Ibu akan otomatis terdownload dan masuk ke drive Bapak Ibu. Ya, nah itu drive tersebut yang akan Bapak Ibu unggah kemudian sebagai bentuk tagihan tugas dari materi ini. Kira-kira begitu Pak Herman. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu terkait dengan materi pelatihan pada hari ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari membuat akun, kemudian Bapak Ibu membuat soal sendiri, kemudian Bapak Ibu membuat soal dengan fitur hebat teleport, kemudian Bapak Ibu mulai memainkan kuis dan mendownload hasilnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan di satu materi pelatihan 1 hari ini, Bapak Ibu nanti bisa
implementasikan esok hari Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Nah, di Google Classroom sudah terbuka Bapak Ibu terkait dengan modulnya, kemudian Bapak Ibu juga sudah terbuka terkait dengan tugas-tugasnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti di Google Classroom-nya itu dikerjakan Bapak Ibu terkait dengan pelatihan untuk hari ini. Baik Pak Antoni, kita buka sesi tanya jawab, masih ada 20 menit. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk raise hand, kemudian silahkan Bapak Ibu buka mikrofonnya untuk ya, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat terpotong. Boleh Ibu siapa ini? Boleh buka mic-nya Bu? Silakan Bapak Ibu. Ibu Revi, ada Ibu Revi yang mau ditanya? Karena saya lihat raise hand. Iya, saya Pak. Boleh, Saya silakan. mau bertanya. Sebelumnya kan Bapak udah menjelaskan beberapa mengenai tentang kuisis. Nah, soal yang Bapak berikan tadi itu dikirim melalui Classroom. Ya Ibu. Itu berarti ada 4 soal ya Pak? Ya, tagihan Google Classroom kita ada 4 untuk hari ini Bapak Ibu, 4 tugas. Tapi 4 tugasnya saya yakin bukan tugas yang berat Bapak Ibu. Yang pertama itu screenshot akun, kemudian yang kedua screenshot Bapak Ibu telah membuat soal, kemudian Bapak Ibu kirimkan PDF soal Bapak Ibu menggunakan fitur fitur teleport. Nanti panduannya ada Bu di Google Classroom juga ada modulnya. Kemudian yang keempat, hasil dari Bapak Ibu bermain kuis minimal 5 orang, baik itu boleh guru, rekan sejawat maupun siswa Bapak Ibu. Jadi 5 orang, nanti hasilnya nampak Bapak Ibu. Nah, hasilnya itu nanti Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu uploadkan di Google Classroom-nya. Demikian Ibu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Bu Repi. Kemudian ada Pak Joyce, raise hand saya lihat. Boleh Pak Joyce untuk buka mic-nya. Oke, kalau tidak ada, mungkin. Ya silakan. Mohon maaf, saya pakai akun BKK saya nih. Oh boleh Pak, silakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Pak Herman, Pak siapa lagi nih Pak? Pak Antoni Pak. Antoni, baru pulang aja nih Pak Herman. Ya, siapa? Jadi mohon maaf ya, jadi karena pulang jam 3, perjalanan dari sekolah ke ini 45 menit, belum lagi sholat Pak Herman, asar. Oh, nah ya, ini saya Ibrahim dari SMK, saya sahabat Pak Herman. Oke, ya Pak. Yang saya pertanyakan ini kan tadi saya sebentar aja tadi nggak ikut kuis pula, saya Zoom-nya pakai handphone pula nih, jadi biasa saya pakai laptop jadi bisa ngerjain gitu. Ya. Ini karena saya di luar lagi di masjid pun saya mendengarkan Pak Antoni tadi menjelaskan tentang kuis ini. Dulu saya pernah menggunakan ini untuk anak-anak, tapi karena kayak mana ya dan kondisi di sekolah ya, jadi padahal kuis ini kan aplikasi yang luar biasa nih menurut saya ya. Cuman kebanyakan dari guru-guru malas membuat aplikasi ini untuk di pengajaran Pak Herman. Jadi kendalanya orang kebanyakan dulu pakai kuisis, ternyata sampai sekarang nggak pernah dipakai lagi. Saya pun dulu
pakai itu gitu. Tapi tetap kalau permainan saya pakai kuisis gitu. Ya, siapa? Kemudian tugasnya Pak Herman, tugas-tugasnya itu mungkin ya nanti saya buat sama siswa ya, karena tau lah kok guru-guru nih Pak Herman ya banyak sibuknya ya. Boleh Pak, boleh Pak. Nanti kita buat seminar atau workshop baru mereka ngerjakan. Tapi ini kayaknya seperti itu anak saya, siswa saya yang mau saya ngerjakan untuk 5 orang ini. Tapi kalau guru agak malas Pak Herman. Boleh Pak, boleh Pak. Oke Pak. Untuk yang yang hari kedua itu tetap jamnya sama ya Pak Herman, jam 15. Ya Pak, mungkin nanti lebih sedikit seperti tadi Pak, karena kebetulan akun yang difasilitasi oleh Kuisis Indonesia, kita ada jadwal yang sama dengan trainer yang lain. Itu trainer yang lain itu selesai jam 15.00. Jadi kita nggak bisa langsung pakai, makanya tadi ada yang sudah bergabung ternyata nimbrung di pelatihan trainer yang lain karena akun yang sama Pak. Jadi 15:05 mungkin nanti kita buka Zoom-nya Bapak Ibu untuk hari kedua esok. Kemudian untuk yang sesi yang di Google Classroom itu tetap dibuka untuk kita selain diskusi Pak Herman. Siap Pak. Jadi untuk Google Classroom kita buka 24 jam Bapak, silakan diselesaikan di Google Classroom, kemudian didiskusikan di Google Classroom. Nanti kita fasilitasi tugas-tugas juga di Google Classroom. Demikian Pak. Untuk besok terakhir udah selesai apa nggak ada? Untuk besok Pak kita masuk materi yang terbaru Bapak terkait dengan materi salah satunya adalah paper mode Pak. Ini kalau guru yang selama ini mungkin berbicara tentang penggunaan kuisis terbatas karena siswa di sekolah saya nggak boleh pakai HP, nggak ada HP gitu. Jadi dengan fitur terbarunya paper mode Pak itu tidak ada alasan lagi tidak bisa digunakan karena siswa tidak harus membawa smartphone-nya, tapi siswa kita bagikan kertas yang nantinya kita scan dengan handphone kita. Jadi fitur terbaru akan kita presentasikan esok hari, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Herman. Oke Pak. Sekali lagi untuk masalah ada nggak dari kuisis ini untuk menyediakan yang premium itu ya kuisis itu? Iya Pak. Untuk yang premium Bapak Ibu tentunya harus menyelesaikan tugas-tugas Bapak Ibu. Salah satunya yang bisa diambil adalah nanti Bapak Ibu kalau mau lebih lanjut itu Bapak Ibu bisa menjadi school trainer. School trainer tentu Bapak Ibu harus mengimbaskan ke rekan guru Bapak Ibu, membuat kegiatan pengimbasan yang terdokumentasi, peserta pengimbasannya menyelesaikan tugas-tugas, salah satunya adalah game changer diselesaikan, kemudian memberikan laporan ke kami, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun super untuk school trainer. Gitu. Ya, oke. Demikian Pak. Kalau mau yang berbayar itu boleh setahunnya itu 300.000 Bapak. Setahun 300.000 untuk supernya. Demikian Pak. Terima kasih Pak Herman. Oke, Pak terima Ibrahim, kasih. Oke, terima kasih Pak. Ibrahim. Oke, Pak Ibrahim, terima kasih. Ada lagi saya lihat Ibu Ana Magdalena Pelawi. Silakan Ibu. Oke, tidak ada dengan Ibu Sartika. Boleh Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Herman beserta dengan Pak Antoni. Silakan Ibu. Ya, terima kasih tadi pemaparannya ya. Di sini yang mau saya tanyakan tadi memang sudah disinggung oleh Pak dari Stabat ya. Pak Ibrahim. Yang mau saya tanyakan Kian memang mengenai akun super gitu ya Pak. Karena saya lihat di tampilan kuisis saya sebagai admin, di situ ada
akun super gitu. Tetapi Pak Herman tadi sudah menyatakan bahwa sebenarnya itu ada apa ya namanya, ada syaratnya gitu ya, supaya bisa masuk menjadi akun super dia berarti ada izinnya gitu ya. Kalau begitu nanti Bapak, ya kami memang seharusnya jadi melanjutkan. Kalau selama ini memang yang saya miliki masih akun dasar gitu, basic ya Pak ya. Jadi kepengen sih bisa lebih apalagi meningkat lagi gitu sampai ke akun super. Yang kedua, di sini juga Pak tadi saya juga tertarik ya untuk membuat apa namanya mode kertas atau paper ya, paper mode itu ternyata Pak Herman juga udah mengatakan bahwa besok itu materinya gitu. Karena mengingat siswa di sekolah itu tidak semua juga yang diizinkan untuk membawa handphone dan juga kemungkinan mereka tidak memiliki paket atau data ya, sehingga terkadang kita mereka menginginkan gitu. Mereka juga mengatakan bahwa kuisis ini seru gitu, tetapi karena tadi untuk fasilitasnya mereka juga terbatas. Nah, ini saya juga kepengen tahu mengenai mode kertas ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi saya juga sudah lihat di Google Classroom sudah ada modul. Nah, di situ mungkin waktunya sudah ya Pak ya, sudah dicantumkan kapan deadline-nya untuk pengumpulan tugas. Itu yang mau saya tanyakan. Nah, kira-kira itu saja Pak. Terima kasih buat Pak Herman ataupun Pak Antoni. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Sartika. Salam bahagia. Pak Antoni, silakan Pak Antoni. Ya, boleh Pak Antoni yang melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Sartika. Mungkin ini juga pertanyaan Bu Sartika dapat membantu rekan-rekan yang lain ya. Ada 3 tadi pertanyaan Bu Sartika. Yang pertama itu terkait akun super. Bapak Ibu ada 3 cara untuk mendapatkan akun super. Yang pertama itu adalah membagikan kode referral akun Bapak Ibu ke rekan kita yang lain pengguna kuis. Lalu kemudian kalau mereka sudah mengklik kode referral tersebut, mereka akan menggunakan kuis, artinya kita mengimbaskan secara tidak langsung. Dan ketika kita sudah memainkan game yang sama dengan rekan kita yang kita bagikan kode referralnya, maka otomatis akun kita dan juga rekan kita yang kita bagikan kode referral tadi akan menjadi akun super selama 2 bulan. Jadi yang pertama tadi menggunakan kode referral. Nah, di mana mendapatkannya Bapak Ibu? Saya coba share tampilan di saya. Nah, ini tampilan di akun saya Bapak Ibu. Kalau sekarang di sebelah kiri atas di bawah logo Quizzes ini, sekarang akun saya adalah Quizzes Super Trainer seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu akunnya baru daftar dan belum merupakan akun super, maka tampilannya di sini adalah basic. Ya, basic. Lalu kemudian di sini ada fitur atau tombol yang bisa kita klik untuk mendapatkan kode referral dan biasanya itu berwarna kuning keemasan tulisannya. Bapak Ibu nanti bisa ambil di sini, salin link tersebut, lalu kemudian Bapak Ibu silahkan share ke rekan yang lain untuk dapat digunakan. Lalu kemudian kalau rekan kita tersebut sudah menggunakan link tersebut untuk membuka atau menggunakan Quizzes, otomatis kedua akun tersebut akan menjadi akun super kalau sudah melaksanakan satu permainan secara bersamaan. Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah cara untuk mendapatkan akun super. Ya, ini dia tampilannya seperti yang ditampilkan Pak Herman. Ini dia undang dan dapatkan super gratis. Nah, ini yang Bapak Ibu harus klik untuk membagikan link yang Bapak Ibu copy tadi di sini kepada rekan yang lain. Ya, ini salin dan bagikan tautan. Kira-kira seperti itu. Oh ya, sekarang sudah 30 hari ya Pak Herman ya. Ya. Tidak lagi 2 bulan, sudah 30 hari. Artinya hanya 1 bulan. Artinya ini Bapak Ibu berkelipatan ganda. Kalau misalnya 2 orang yang Bapak Ibu bagikan linknya dan mereka ikut tahapannya, maka dia diakumulasikan menjadi 2 bulan.
Kalau misalnya 10 orang yang Bapak Ibu bagikan kode referralnya, maka totalnya akan menjadi 10 bulan akun gratis atau super. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelatihan seperti yang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan sampai selesai, maka nanti akan diberikan akun super selama 2 bulan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu difasilitasi oleh trainer, yaitu saya beserta Pak Herman menggunakan sertifikat custom, maka akan diberikan akun super selama 6 bulan. Nah, itu untuk pilihan yang kedua. Dan pilihan yang ketiga itu yang versi berbayar, Bapak Ibu. Seperti yang kata Pak Herman, kita dapat membayar sejumlah rupiah untuk mendapatkan akun tersebut. Kalau mau bayar, kita bisa akses langsung di tampilan akun kita, Bapak Ibu, ya. Itu untuk menjawab pertanyaannya pertama terkait akun super dari Ibu Sartika. Kemudian mode kertas. Seperti yang saya sampaikan, mode kertas merupakan jawaban untuk kita guru yang selama ini gelisah atau memiliki kegelisahan dapat memainkan kuisis karena keterbatasan anak-anak yang tidak punya gadget. Bahkan mereka punya gadget tapi tidak didukung oleh koneksi internet yang bagus gitu. Maka mode kertas ini Bapak Ibu menjadi solusi. Nanti anak-anak kita tinggal bagikan QR code, kertas yang sudah di-print, lalu kita akan scan kertas tersebut untuk menjadi penunjuk jawaban dari anak-anak, ya. Besok lebih seru, kita akan coba ini Bapak Ibu. Kalau dari pengalaman, kira-kira di 2 minggu kemarin yang lalu kami melakukan pelatihan bersama Pak Herman di Kabupaten Labuan Batu. Yang jadi siswa itu gurunya. Jadi kita coba paper mode dan ya sangat seru, sangat asik. Bahkan gurunya malah terlihat seperti siswa ya, Bapak Ibu. Itu saking asiknya. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Bu Sartika terkait classroom. Nah, Bapak Ibu, modul dan juga tagihan termasuk absensi sudah dibuka di classroom untuk hari pertama. Silahkan nanti diakses. Kalau Bapak Ibu tadi banyak yang minta di grup, materinya di-share ya. Itu materinya semua yang kita bicarakan hari ini tersedia di classroom. Itu yang tulisannya modul. Nah, kalau misalnya tugas itu untuk mengumpulkan bukti-bukti dari modul yang sudah Bapak Ibu praktekkan. Kira-kira begitu Bu Sartika. Kembalikan Pak Herman. Ya, baik. Demikian Bu Sartika. Ya, kita ketemu esok hari yang fitur terbarunya Quizzes, yaitu paper mode. Ini menjawab dari banyaknya masukan-masukan dari Quizzes Super Trainer Indonesia ke tim Quizzes, sehingga direspon oleh tim Quizzes di India tentunya, dan ini akhirnya bisa direalisasikan di tahun ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, menyenangkan nanti bagi siswa kita di dalam proses asesmennya. Oke, Bapak Ibu, masih ada 3 menit terakhir. Bapak Ibu, masih ada yang resen, Pak Yayat. Pertanyaan terakhir, boleh Pak Yayat, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa teman sudah menanyakan ya mengenai ini. Yang pertama saya ulangi, mohon untuk waktunya ini, tadi kan jam 15 ya. Kebetulan jam 15 itu masih seperti Pak siapa tadi? Masih di kelas ya. Gitu. Jam 4 kurang kita baru keluar ya. Jadi hanya bisa mengikuti sebagian gitu. Jadi mohonlah waktunya kalau bisa gitu, jam 4 lah kita mulai begitu. Jam 4 satu itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita sudah punya akun Quizzes begitu. Yang sebelumnya sudah disampaikan ke siswa begitu. Nah, ini untuk tugas apakah bisa menggunakan akun itu begitu. Yang kita sudah punya akunnya di Quizzes begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya mengenai tugas-tugas ini apakah screenshot-nya yang dikirimkan gitu atau bentuk aslinya begitu yang dikirimkan untuk mengisi tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Itu saja mungkin pertanyaannya. Yang pertama waktunya ya, kalau bisa dimajukan menjadi jam 16 begitu, jam 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Terkait dengan waktu ya Pak, mohon maaf kami Pak, untuk waktu kita akan tetap
komitmen kita mulai pukul 15. Mungkin nanti karena ada berbenturan dengan teman kita, khusus trainer yang lain, khusus super trainer yang lain, pukul 15 kita agak sedikit molorkan, itu boleh kita perpanjang waktunya jadi 15.15, boleh nanti Pak 15 menit, karena memang bertabrakan sesinya gitu, tepat mulainya 15 itu bertabrakan, jadi agak molor paling 15 menit. Kemudian kami berupaya nanti Pak, mudah-mudahan rekamannya bagus, itu rekaman ada di tim kuisis, nanti kami download dan kami berikan juga rekamannya Pak di Google Classroom supaya nanti teman-teman kita yang tertinggal tetap bisa mengikuti dari rekaman pelatihan hari ini. Kemudian untuk tugas-tugas Pak di Google Classroom, di sana sudah ada instruksinya, tugas-tugas, ada yang diminta screenshot-nya saja, ada yang diminta itu file Excel-nya pada saat download, ada juga yang diminta file PDF. Jadi ada 3 Pak jenis tugasnya nanti boleh dicek di Google Classroom-nya, di sana ada keterangannya yang diminta. Misalkan screenshot, maka Bapak cukup mengumpulkan screenshot dalam format JPG atau PNG-nya boleh. Kemudian pada saat diminta dalam bentuk PDF, maka Bapak download soal tadi yang digunakan dengan fitur teleport, kumpul PDF-nya gitu. Sejumlah soal yang sudah diminta sesuai instruksi tugas. Kemudian terkait dengan unduh format Excel juga tinggal unduh setelah dimainkan oleh siswa Bapak. Akun Bapak Ibu yang sudah punya akun kuisis, bebas Bapak Ibu, akun kuisis mana saja boleh digunakan, tidak harus buat lagi yang baru. Yang sudah ada, lengkapin akunnya sesuai dengan permintaan soal, permintaan tugas. Akun yang sudah ada digunakan untuk Bapak Ibu mensimulasikan, boleh. Jadi bebas Bapak Ibu, tidak harus akun yang baru. Akun yang Bapak Ibu miliki, yang saat ini sudah digunakan, boleh. Jadi tidak harus akun yang baru. Jadi bebas Bapak. Kemudian terkait dengan ini juga saya informasikan sekaligus deadline-nya di Google Classroom. Deadline-nya Bapak Ibu belum kami berikan deadline-nya. Kita maunya enjoy tapi selesai tugasnya. Kita tahu tugas-tugas Bapak Ibu cukup banyak ya, dengan rentetan tugas mengajar kita ya bisa sampai jam 15, 15.30 ya kan. Jadi Bapak Ibu, kami akan nanti memberikan waktu setelah selesai pelatihan Bapak Ibu, itu paling lambat untuk proses sertifikatnya supaya bisa terselesaikan itu 1 minggu. Jadi di rentang itu Bapak Ibu kalau boleh selesai tugasnya supaya Bapak Ibu nanti juga berhak mendapatkan sertifikat. Kami maunya begitu Bapak Ibu. Jadi pelatihan ini santai tapi terselesaikan semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak membebani Bapak Ibu. Oke. Jadi demikian Pak Yayat untuk Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik Pak Antoni, tepat pukul 17 Pak Antoni. Baik Pak Herman, Bapak Ibu sudah di pukul 17, maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya durasi yang kita gunakan sudah cukup sesuai dengan yang kita sepakati. Maka Bapak Ibu sampai ketemu besok di jam yang sama. Mudah-mudahan tidak terkendala cuaca, tidak terkendala jaringan juga, rekan-rekan kita yang tadi terkendala masuk dapat bergabung dengan kita. Terima kasih untuk hadirannya Bapak. Sampai ketemu di besok di jam yang sama. Tadi kita sudah foto sama ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa dibuka Google Classroom-nya, dicicil-cicil Bapak Ibu tugasnya supaya melatih kita menggunakan kuisis. Itu aja Bapak Ibu tujuan kita. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya Bu. Kita live ya Bapak Ibu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam.